Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Operasi dari kelas TIF 2023. Di sini kami akan menjelaskan tugas UTS kami tentang pembuatan program pertukaran nilai antara dua thread dalam satu proses. Nah, langsung saja sebelum kita membuat eh, menggunakan OS simulator, kita akan membuat kode kita terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah ada kode. Nah, ini kode program kita akan looping masing-masing thread. Kita punya dua variabel global untuk tracking iterasi beberapa dari masing-masing looping. Di sini kita punya thread pertama yang akan iterasi looping dari 1 sampai 10 di variabel global ini, sama untuk thread kedua yang akan looping mulai dari 1 sampai variabel loop count integer ini 10. Nah, masing-masing thread sebelum print iterasi keberapa, dia akan print thread apa, thread mana dulu, thread 1 atau thread 2, kemudian kita panggil threadnya di sini, kita looping sampai selesai. Oke, kita copy program compiler. Nah, kemudian kita ke compiler, compile. Nah, dia akan merubah kode program kita tadi menjadi bahasa mesin, oke, seperti ini. Kemudian kita load in memory untuk ke memori di CPU ini yang sudah dialokasikan. Kemudian kita akan run proses tersebut di OS simulator. Nah, di OS simulator ini kita punya program list, program name yang kode program kita tadi sudah kita compile dan kita load in memory. Kita klik 2 kali untuk ready proses, mengirimnya ke ready proses. Nah, di sini kita punya scheduler untuk jadwal tugas kita ini tadi, proses kita ini tadi, kita setting ke Robin, kita time slice-nya kita ganti 3 tiks, kemudian CPU speed kita setting ke fast. Nah, kita bisa langsung start. Nah, di input output kita punya thread 1 yang akan iterasi 1, dia akan print 1, thread 2 1, thread 1 2, dan seperti itu sampai kemudian dia akan menyentuh angka 10. Nah, jadi dia akan bergantian. Ini satu prosesnya sama, yaitu proses tes 1 itu tadi. Tapi kita punya dua thread dalam satu proses kita ini tadi, yang dia tuh bertukar nilai. Kita punya variabel global tadi 10 dan 0. 0 itu mulai dari iterasi yang pertama. 0 sampai ke 10 dia akan looping terus bergantian seperti ini. Nah, ketika dia akan selesai, kita bisa langsung stop. Nah, kita klik lagi. Nah, di input output mungkin bisa kita clear. Kemudian di OS ini kita bisa langsung start lagi. Nah, kita bisa lihat di view utilization, kita punya ini resource kita tadi, program kita berjalan ini, kita punya apa namanya, memori. Ini CPU kita tergunakan, yang CPU virtual kita yang kita alokasikan untuk program ini, kita mengalokasikan 47% dari CPU 0 kita. Nah, kebetulan komputer saya mempunyai 4 core. Nah, CPU 0 ini adalah core yang pertama. Ini tergunakan sebanyak 71%. Memory utilization yang dialokasikan adalah 512 MB. Oke. Di sini ada di view utilization, kita bisa lihat program kita itu menggunakan resource dari sistem seberapa banyak. Kita bisa view memory juga ini. Oke, kita bisa berganti ke kita nanti ini program kita sudah selesai lagi. Kita bisa close, kita bisa stop, clear. Kita mulai ulang lagi, start. Nah, ada di view process list ini. Nah, tes 1 ini merupakan tes apa namanya, proses kita tadi. Nah, kemudian P1 T4, P1 T5 ini adalah thread kita yang akan running secara bergantian, melakukan iterasi secara bergantian di ini tadi. Oke.
dia bergantian iterasi. Nah, di ini tadi dia akan bergantian. Ini di thread kita ini tadi. Kita bisa melihat proses yang berjalan dan thread kita juga yang berjalan di sini. Sama untuk view proses statik. Nah, di sini ready state. Nah, ini si penolong ini CPU yang kita pakai. Nah, di ready state ini adalah tugas yang kita jadwalkan, kita kirimkan ke CPU, kemudian dia akan berjalan satu satu keluar semuanya sampai habis. Nah, ini program kita sudah apa namanya sudah selesai, kita bisa stop, kemudian kita run ulang. Nah, di sini ini tiga ini dia akan mengirim tugas ke aktif CPU ini di ready queue adalah proses tugas-tugas yang dikirimkan ke CPU menunggu untuk dieksekusi. Kemudian proses bin ini adalah apa namanya semacam tempat sampah untuk tugas-tugas yang sudah selesai. Nah, jadi di sini kita bisa lihat proses state-nya, CPU dan yang lain-lain. Kemudian kita bisa juga lihat ini bagaimana tugas kita dijadwalkan untuk dieksekusi. Nah, kemudian view resource seperti ini. Kemudian view memory sama seperti view utilization dan view process state ini proses statistik. Ini waiting time-nya. Jadi menunggu untuk dijalankan itu menunggu sekian. Satu. Ini untuk tugas-tugas yang sudah dijadwalkan tadi. Kemudian view log ini bisa kita lihat log. Nah, sebenarnya untuk tugas yang kita view di view process state ini tadi, kita bisa melihat juga di view log. Thread-threadnya ini moved from ready to running, moved to ready from running. Jadi menunggu untuk dijadwalkan dikirim ke CPU untuk dieksekusi, kurang lebih seperti itu. Input outputnya seperti ini. Ini threadnya gitu. Oke, nah semisal kita pun di kode kita ini tadi di compiler kita pun ya tadi kita katakanlah kita ganti tes 2, kemudian kita delete thread-nya ini. Nah, thread-nya ini kan yang membuat compiler mendeteksi ini sebagai thread. Nah, kita hapus. Kemudian kita compile. Nah, kita load ke memori. Oke. Kemudian kita punya program tes 2 ini. Kita remove dulu, kita clear. Kita tes 2, kita kirimkan di proses, kemudian kita start. Nah, di view process list, dia cuma ada satu. Nah, di input output, dia akan iterasi sebelum sebelum apa namanya sebelum thread 2 berjalan, dia akan menjalankan terlebih dahulu thread 1 sampai selesai, kemudian baru dijalankan thread 2. Karena apa? Karena di compiler kita thread 1 ini berjalan, baru thread 2. Karena tadi as thread yang kita ketikkan dalam program kita itu adalah yang mendeteksi program kita itu sebagai thread di compiler. Nah, jadi ketika dia tidak punya apa namanya thread, dia akan cuma punya satu proses, tidak ada thread-thread. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan mewakili kelompok 1 terkait tugas pembuatan program pertukaran nilai antara dua thread dalam satu proses dengan menggunakan OS Motor. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.